Ya. Saya nggak percaya kalau dibilang KPK sekarang jalan. Bang Akbar kalau mau melakukan survei diam-diam ke pegawai KPK, coba ditanya satu-satu. Saya yakin mereka sudah pada teriak. Korupsi masih saja menjadi problem besar bangsa ini. Pada saat sebuah gerakan besar untuk mengubah jalannya bangsa bernama reformasi telah puluhan tahun usianya. Saya tidak ngerti apa yang terjadi dengan kita. Kajian di Nagara Institute, lembaga yang saya dirikan bersama dengan teman-teman di sini, telah 2 kali melakukan analisis tajam. Sebenarnya kami sudah menemukan salah satu penyebabnya. Apa itu? Bernama oligarki dan turunannya bernama dinasti. Tetapi Anda lihat, dalam 20 hari pada beberapa periode yang lalu saja, beberapa hari dari hari ini, 3 bupati yang tertangkap. Bekasi, Penajam Pasir Utara, dan sebuah kabupaten di Sumatera, Langkat kalau nggak salah. Dan itu adalah bupati yang kesekian. Tentu saja kita harus selalu membicarakan soal ini. Sebab ini menyangkut dengan perjalanan bangsa ini. Mereka adalah para pemimpin. Pemimpin yang kita harapkan memperbaiki kualitas bangsa ini. Dan berarti kita berbicara tentang masa depan bangsa ini. Bernama anak-anak kita. Salah seorang yang telah kita catatkan namanya dalam perancangan masa depan bangsa yang berhubungan dengan korupsi, seorang lelaki tangguh. Saya menyebutnya seperti itu. Sebab benar-benar tangguh. Novel Baswedan. Sudah hadir di studio. Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Agak berlebihan rasanya tadi itu. Saya rasa Anda layak mendapatkan itu. Dari apa yang telah Anda lakukan pada banyak kisah profesional Anda. Saya dengan sangat sadar tadi mengatakan itu. Dan hari ini, ya seperti yang kita lihat, Anda telah menerima satu risiko. Tapi kan Anda bukan orang yang cengeng untuk menghadapi itu. Hari ini Anda tetap mengambil posisi untuk bergerak di arena yang sama pada medium yang berbeda. Ya. Anda sekarang di Mabes Polri, Mabes Polri pada sebuah unit khusus di Satgas Khusus Pencegahan korupsi yang dibentuk oleh Polri. Kapolri, ya. Boleh dicerita nggak? Apa sih sebenarnya yang Anda lakukan di situ? Jadi gini, Bang Akbar, kita mesti ketika membicarakan posisi kami, saya dan kawan-kawan sekarang ini, tentunya kita harus tarik dulu bahwa di sekitar bulan Mei 2021 itu pimpinan KPK, atau saya katakan oknum aja deh, soalnya berbuatnya masalah gitu kan, berbuatnya melanggar hukum dan lain-lain. Mereka kemudian melakukan suatu tindakan akrobat yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan semenang-menang dan lain-lain untuk menyingkirkan orang-orang senior-senior di KPK yang bekerja baik. Dan bukan sekedar itu, menyingkirkan dengan stigma. Ini kan luar biasa. Sudah disingkirkan, diberikan stigma pula. Stigma ini kemudian dampaknya saya yakin akan luar biasa. Kita juga ingat bahwa sebelumnya kita pernah mengalami keadaan di mana orang-orang tertentu juga mendapatkan stigma dan itu akan menjadi masalah dalam keperdataan yang bersangkutan. Ketika saya dan kawan-kawan di stigma dibuat seolah-olah orang-orang radikal, anti Pancasila dan lain-lain, maka itu masalah serius. Ketika terjadinya seperti itu dan kemudian Kapolri membuka peluang untuk mengajak kami bergabung di institusi Polri sebagai ASN, tentu itu suatu hal yang kemudian kami pertimbangkan dan akhirnya kami terima, walaupun tidak semua ya, karena di antara kami juga ada yang memilih kemudian bergerak di sektor yang di luar, walaupun kami solid di situ. Kami ada IM57 yang solid, membuat kami solid untuk di sana. Pilihan kenapa kok kemudian kami terima, yang pertama stigmanya harus dihilangkan. Faktanya kalau memang kami ini orang-orang radikal, tidak Pancasilais, nggak mungkin dong masuk di Polri. Kan gitu. Yang kedua, ketika kemudian kami adalah orang-orang yang di KPK itu bukan sekedar
bekerja, tapi pengabdian dan perjuangan tentunya. Ketika memilih perjuangan untuk melawan korupsi, korupsi ini kan masalah yang luar biasa. Bang Akbar tentunya di Komisi 3 paham betul bagaimana praktek-praktek korupsi yang luar biasa. Ketika memilih jalur perjuangan itu, menerima menjadi ASN itu adalah satu-satunya jalan untuk harapan bisa kembali ke KPK tetap terbuka besar. Karena KPK juga ASN juga. Ya. Ini kemudian pilihan itu kami terima. Yang ketiga adalah ketika kita melihat bahwa Pak Kapolri ternyata punya concern terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi-korupsi yang terjadi. Ini kan suatu hal yang sekaligus ya bisa dilihat sebagai satu perspektif bahwa itu kemudian kami mengambil langkah untuk menerima. Dan sekarang kami sedang bersiap untuk melakukan tugas-tugas atau sudah bukan bersiap tapi sudah melakukan bahkan. Ya semoga apa yang kami lakukan ada kemanfaatan. Seperti apa, Mas? Ya kalau bicara seperti apa tentunya namanya pencegahan itu terkait dengan deteksi, terkait dengan sistem, terkait dengan monitoring. Tapi detailnya tentu kami nggak bisa ngomong ya. Kurang lebih seperti itu. Deteksi, perbaikan sistem, dan monitoring. Kurang lebih seperti itu. Tapi pola-polanya seperti apa, sasarannya seperti apa, itu tentunya semua dari Pak Kapolri. Dan saya pun pada posisi tidak bisa menyampaikan itu karena itu kan bidang tugas ya. Tapi itu tetap dalam fokus corruption-nya? Ya. Oke. Kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi paling tidak ada 3 ya. Ada penindakan, ada pencegahan dan pendidikan. Yang 3-tiganya itu punya porsi yang sama-sama penting dan harusnya berjalan bersama-sama dan beriringan. Salah satu diutamakan juga mestinya nggak bisa. Ditindak saja tanpa ada dicegah dan dididik juga masalah juga. Orang pengen tahu karena ini kan Satgasus ya. Ya. Anda langsung bertanggung jawab kepada Polri. Betul. Organ yang menurut saya bahkan mungkin dalam 10-20 tahun Mabes Polri tidak pernah ada yang seperti ini. Nah ini dibentuk pasti karena kekhususan. Oke, kita terima itu. Tapi kemudian bagaimana koordinasinya dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya, katakanlah Bareskrim. Bagaimana Anda memilih pekerjaan itu dan atau bersinergi pada beberapa bagian? Sebetulnya begini, satgas-satgas di Polri itu banyak, nggak cuma pencegahan saja, pencegahan korupsi. Ada Satgas Pangan, ada banyak satgas-satgas lain lah. Saya nggak terlalu mengikuti. Dan semuanya tentunya kendalinya tergantung kalau memang levelnya luas di bawah pimpinan Polri tentunya. Saya kira tidak ada yang berlebihan. Dan saya mendengar Polri sendiri sedang mempersiapkan juga untuk membentuk Kortas Tipikor. Kortas Tipikor juga nantinya ada bidang pencegahannya juga. Walaupun belum jadi ya, saya mendengarnya seperti itu. Jadi saya kira langkah untuk melakukan tugas-tugas pencegahan di Polri ini kan selama ini memang belum ada. Karena kalau kita lihat kejahatan itu ada blue collar crime, ada white collar crime. Blue collar crime di Polri ada bidang-bidang pencegahannya. Kita tahu Samapta, Binmas dan lain. Tapi kalau terkait dengan white collar crime, ini bidang yang menurut saya bisa menjadi terobosan atau upaya untuk peran aktif Polri untuk terkait dengan itu lebih besar. Saya masih ingat, Kortas itu dulu bukan Kortas namanya. Apa itu? Densus Tipikor. Ya. Saya masih ada di DPR pada saat itu. Pak Tito dulu ya. Pak Tito dulu yang bikin. Anda setuju dengan Kortas? Saya tidak pada posisi mengomentari ya, karena saya pada posisi sekarang diberikan tugas dan saya melaksanakan itu. Tentunya tadi seperti saya katakan, saya yakin dan saya paham, saya dan kawan-kawan itu bukan ingin untuk terus-menerus bertugas di Polri, tapi ingin fokus terkait dengan upaya berjuang memberantas korupsi. Idealnya di KPK, tapi ketika KPK pimpinannya sepertinya tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi, terus mau ngapain gitu. Dan kemudian kami malah disingkirkan. Semoga ke depan ada orang-orang yang betul-betul punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi dan pasti saat itu pimpinan KPK atau KPK perlu orang-orang yang berkompetensi, berintegritas dan punya pengalaman. Dan kami pasti akan dipanggil, saya yakin itu. Oh iya. Kita baca itu bahwa ini sebenarnya ini adalah sebuah skenario-nya jenengan bersama dengan teman-teman nanti pada saatnya kelak
itu bisa bergeser dari Satgasus ini Iya, masuk ke KPK kembali. Kan toh juga sudah sama-sama ASN gitu ya. Sebetulnya bukan skenario lah, ikhtiar. Oh, Kalau ikhtiar. skenario Oke. kan kami seolah-olah atur. Oke, Mas, tapi kan itu lagi, saya masih pada bagian itu. Apakah kemudian itu tidak terjadi benturan? Saya gunakan bahasa yang moderat. Apakah seluruh target-target bisa dicapai ketika ada dua organ yang kemudian bergerak dengan satu isu yang sama tetapi dengan beda pola. Polanya salah satunya perbedaannya adalah Anda langsung berkoordinasi dengan Polri. Iya. Kalau yang berhubungan dengan itu, katakanlah misalnya korupsi, biasanya kan dengan Barreskrim. Iya. Apa yang Anda bisa jelaskan soal itu? Saya kira beda, karena Barreskrim kan penindakan. Oke. Saya yakin namanya pencegahan itu biasanya ruang sunyi lah. Orang jarang perhatikan. Tapi kalau pencegahan itu sebenarnya tadi saya katakan sama-sama penting ya. Ketika kita bicara penindakan itu suatu hal yang paling kelihatan, pencegahan juga mestinya harus berjalan mengiringi yang itu diharapkan bisa melakukan perubahan yang signifikan. Karena begini juga, kalau kemudian pencegahan saya kira kan banyak ya lembaga-lembaga yang sudah melakukan itu. Tapi bagaimana memastikan upaya perubahan-perubahan sistem, melakukan deteksi atas permasalahan, memastikan perubahan sistem itu bisa terimplementasi, itu akan sangat baik kalau dikeroyok rame-rame, dikerjakan orang banyak. Karena sektornya pun sangat luas. Kita mau bicara dari segala sektor, dari mulai yang level paling bawah, layanan publik yang paling bawah, sampai kepada masalah yang terkait dengan sektor-sektor yang sangat besar dan tentunya berimplikasi dengan potensi kerugian negara yang begitu besar. Itu di tim Satgasus itu berapa orang? Masih yang teman-teman 42 orang? Sama, semuanya ada di situ. Tidak ada rencana penambahan gitu? Tentunya kebijakan dari Polri ya? Kapolri. Dari Kapolri ya, Saya gitu. pada posisi melaksanakan dan tentunya program-program kita diskusikan juga dengan lembaga-lembaga lain, dengan di Polri juga di bidang-bidang terkait tentunya kita bicara. Mas, aku jadi agak confused ya. Anda kan orang yang sangat disiplin dengan aturan. Tapi tidakkah rekrutmen Anda ya masuk ke Satgasus terlepas dari niatnya yang luar biasa, dan saya jujur saja mendukung niatnya itu tadi. Tapi soal mekanisme nih, tidak sedikit orang yang Anda tangkap dulu di KPK karena ada mekanisme yang salah. Tidak Anda merasa bahwa mekanisme rekrutmen Anda itu melangkahi atau melanggar beberapa tata aturan, katakanlah rekrutmen PNS, terutama pada hal usia, usia dan beberapa mekanisme lainnya yang harus wawancara lah segala macam. Apa yang ingin Anda katakan? Begini, kalau bicara melanggar, justru yang melanggar itu Ketua KPK, Firly Bahuri. Dia melanggar, menyingkirkan orang dan kemudian diberi rekomendasi oleh Komnas HAM, oleh Ombudsman dengan sangat terang itu diabaikan. Artinya hari ini kita sedang berbicara ada pimpinan penegak hukum yang melanggar hukum dengan terang-terangan dan kemudian mengabaikan semua permasalahan, semua kewajiban-kewajiban. Karena kalau penegak hukum sendiri sudah berbuat begitu, apa yang mau diharapkan? Ketika kemudian saya yakin Kapolri pilihan sikap ini juga pasti akan berkolerasi berhubungan dengan pidato Bapak Presiden yang waktu itu beliau menyampaikan dengan bahasa yang sangat lugas dan terang bahwa tidak boleh ada upaya yang merugikan dari pegawai KPK dalam peralihan. Ingat, Undang-Undang KPK itu yang baru itu bicaranya peralihan. Ketika orang dialihkan kemudian diberhentikan, ini kan nggak ada dasar hukumnya. Ketika kesalahan itu diperbaiki dengan suatu kebijakan, saya yakin ini pasti ada berhubungan dengan Pak Presiden juga. Kemudian apakah itu mau disalahkan? Rasanya enggak ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hukum yang dilanggar? Saya yakin tidak ada, karena semua hal itu sebenarnya telah dikonsultasikan, telah diuji, telah diperiksa di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri ada putusan yang mengatakan tidak boleh ada merugikan. Mahkamah Agung dalam putusan terakhir yang dari upaya hukum yang kami lakukan juga mengatakan bahwa proses TWK itu boleh dilakukan, tapi tindak lanjutnya adalah kewenangan pemerintah. Nah, ketika bicara terkait dengan hal itu,
Maka ketika pemerintah mengambil sikap dengan seperti ini, bukankah itu malah mengikuti aturan hukum? Justru yang melakukan tindakan kesalahan adalah pimpinan KPK. Kenapa? Menyingkirkan tanpa dasar, menyingkirkan dengan melanggar hukum, dengan semenang-menang, dengan manipulasi. Bayangkan, manipulasi saya katakan. Ketika mereka bisa berbuat begitu, ini kan suatu masalah yang sangat serius. Begitu kemudian ada putusan-putusan peradilan yang mengatakan tidak boleh ada kerugian, bahkan dikatakan itu adalah domain pemerintah, dan kemudian pemerintah membuat kebijakan, mengambil dengan aturan hukum yang jelas, kecuali kalau nggak ada dasar aturan hukumnya ya boleh juga dikatakan begitu. Tapi aturan hukumnya kan jelas. Nah, ketika aturan hukum itu dibahas oleh lembaga-lembaga dan bidang-bidang terkait, maka saya kira itu menjadi produk hukum yang harusnya dilihat sebagai ketika ada orang yang berbuat kesalahan yang terang-terangan begitu, kemudian dampaknya itu diambil dengan kebijakan Mas, tadi. Kenapa Anda tidak menggugat ke PT UN pada masa itu? Sebetulnya gini, kalau upaya gugatan sedang dipersiapkan sekarang. Saya menyampaikan beberapa pikiran publik, pendapat publik. Benar. Mengatakan gini, TWK adalah satu hal. Ya. Kita sudah memperdebatkan itu bahkan lebih dari setahun. Betul. Tapi yang ada juga bahasa mengatakan gini, kenapa teman-teman itu tidak menggugat ke PT UN? Justru memberikan beban kepada presiden, beban politiknya. Itu bahasa yang kita ungkap. Apa jawabannya Mas Novel? Oke, gini. Sebetulnya ketika bicara pemberhentian tadi, itu ada tahapan. Di mana di bulan Mei tadi, di bulan Mei itu pimpinan KPK membuat surat surat keputusan soal mewajibkan kami untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan memberhentikan di bulan Mei. Kemudian dibuat surat lagi untuk pemberhentian dan eksekusinya baru terjadi 1 Oktober. Ketika proses itu terjadi, kita harus ingat bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan yang membuat mekanisme gugatan di petun itu berubah. Saya lupa detailnya ya, cuman kurang lebih ada perubahan. Itu yang membuat kami harus mengikuti aturan hukum yang baru. Jadi sekarang disiapin untuk itu? Sudah dipersiapkan. Dimungkinkan ya? Sangat dimungkinkan. Meskipun sudah... Batas waktunya memang paling akhir di bulan Januari ini. Wah. Artinya memang kami... Tinggal berapa hari? Kenapa? Tinggal berapa hari nih? Sekarang 26 nih? Sudah siap, gugatan sudah siap. Mungkin udah masuk barangkali. Nah, ketika kami mempersiapkan itu semua, tentu ada tahapan, karena ketika ada putusan pejabat publik, pejabat TUN ya, yang salah atau yang bermasalah, itu tidak bisa langsung dipetun. Ada mekanisme dulu. Yang pertama apa? Keberatan. Keberatan itu diajukan, ada proses. Terus kemudian ada jawaban dari yang bersangkutan, dari pejabat itu. Ketika ada jawaban, kami bisa mengajukan banding administrasi. Nah, banding administrasi sebetulnya dalam proses ini, dalam perkara TWK ini, banding administrasinya itu sebetulnya tidak dijawab dalam mekanisme waktu itu. Tapi permasalahannya dengan adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, ada mekanisme itu, membuat mekanisme TUN tetap harus dilakukan. Nah, inilah yang kemudian kita akan persiapkan ini. Cuman tadi yang saya katakan, kenapa baru sekarang? Karena kita harus lalui semua itu. Artinya, kalau kami sekarang sedang melakukan upaya TUN tadi, upaya hukum, itu bukan berarti kami tiba-tiba. Artinya apa? Kami mengikuti mekanisme hukum. Artinya kalau sekarang kami tiba-tiba, kami pasti nggak akan bisa, pasti akan ditolak. Karena apa? Kami tidak mengikuti keberatan, banding administrasi, tahapan-tahapan tadi. Ya, paham. Mas, aku harus kembali ke awal, agak jauh ke awal. Iya. Anda kan Akpol Angkatan 98. Betul. Saya agak mengidentifikasi karena teman-teman saya banyak ya. 98 sekarang bahkan sudah ada yang kombes. Sebentar lagi jadi jenderal gitu ya. Iya. Anda ditugaskan ke KPK itu pada tahun 2006, mulai tercatat 1 Januari 2007. Iya, 2007 gitu ya. Kan kalau teman-teman dari kepolisian ditugaskan KPK itu kan setiap 5 tahun ya. 4 tahun ya. Iya, 4 tahun diperpanjang. Iya, setiap 4 tahun diperpanjang. Betul. Anda keluar dari Polri itu pada 4 tahun pertama atau perpanjangan? Perpanjangan. Kenapa keluar, Mas? Kenapa keluar ya? Yeah. Panjang ceritanya. saya tahu salah satunya. Tapi begini, ketika melihat, ketika saya di KPK, bergabung di KPK, tentu saya melihat semua hal terkait dengan praktek korupsi yang terjadi.
di banyak tempat, termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Terus yang kedua, ketika melihat sebegitu dahsyatnya dampak korupsi, terutama terkait dengan masalah kepentingan bangsa dan negara, masa iya kita tidak mau berjuang untuk membela kepentingan bangsa dan negara? Karena kemudian ketika waktu itu saya melihat kalau saya hanya sebagai pegawai yang dipekerjakan, sewaktu-waktu bisa ditarik ke Polri, itu membuat saya tidak bisa berleluasa untuk bisa berjuang. Dan kemudian ada saja orang-orang yang kemudian bisa mempengaruhi, membuat kemudian Polri menarik saya. Pilihan itu membuat kalau begitu saya harus independen. Saya mengajukan pengunduran diri. Tapi KPK lembaganya Anda tahu loh, pada saat itu belum ada revisi loh. Betul. Waktu pada saat itu kan temporary. Iya. KPK didirikan, saya belum masuk DPR waktu itu. Ya. Itu semacam trigger mechanism untuk dua lembaga, Ya. kepolisian dan kejaksaan. Ya. Artinya ketika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dari dua lembaga ini telah efektif, maka automatically kemudian KPK dibubarkan. Ya. Lah kok Anda mundur? Ya. Artinya Namanya perjuangan, di mana-mana pasti butuh pengorbanan. Wow. Okay. Masa kita mau berjuang nggak mau berkorban? Kita bisa lihat pahlawan-pahlawan yang dulu juga kalau mereka mau berhitung, emang digaji berapa di pembela negara? Ketika kemudian mereka yang berjuang kemudian harus berhitung-hitung, seperti itu nggak pernah beres. Saya tentunya sebagai seorang muslim, saya paham bahwa rezeki saya itu Allah yang ngatur. Bahwa saya yakin segala sesuatu yang terjadi itu ada takdirnya. Porsi saya adalah memastikan saya tetap berjalan di atas kebenaran dan tetap orientasi untuk berbuat kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Itu kalau itu saya tidak Poin itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya terus kemudian masih berpikir untuk wah saya mau ngejar karir dan lain-lain, tentu saya nggak mau masuk ASN Polri kan gitu. Ya. Mas, kita masih di situ tadi. Ya. Anda boleh membantah, tapi aku dengar. Ya. Komisi 3 waktu itu ya. Salah satunya adalah Anda marah. Karena Kenapa? komitmen pimpinan Polri tidak dipenuhi pada saat itu. Soal? Biasanya Ya. teman-teman Polri, ini kan para perwira ya, ditempatkan ke KPK itu dengan risiko tinggi segala macam, itu boleh dong mendapatkan prioritas, katakanlah untuk sekolah. Ya, ya. Saya dengar-dengar Anda tidak mendapatkan otoritasi untuk sekolah itu oleh Polri pada masa itu. Bukan itu sebenarnya. Bukan ya? Walaupun isunya itu. Oh, oke. Isunya itu. Coba Karena diceritain, Mas. sejujurnya waktu 2011 itu saya daftar Sespim. Oke. Dan waktu itu saya diminta untuk menghadap ke seorang pejabat dan saya nggak mau. Saya diminta untuk menghadap agar lulus. Saya katakan kalau nggak lulus saja. Terus kemudian disuruh telepon. Saya tetap nggak mau. Untuk apa? Kalau nggak lulus nggak apa-apa. Akhirnya saya nggak lulus. Itu soal yang berbeda. Dan kemudian ketika saya kemudian ada diminta nangani kasus terkait dengan petinggi Polri, saya tangani apa adanya. Terus letak korelasinya di mana? Oh, waktu itu kemudian dikait-kaitkan gitu. Siapa? Pak Joko Susilo. Iya, Kakor Lantas gitu ya. Jadi kaitannya itu. Dan sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan mencintai Polri, kalau waktu itu kasus seserius itu tidak ditangani, itu luar biasa. Karena apa? Kasusnya bukan cuma itu. Komisi 3 pasti tahu kasusnya apa saja. Karena kalau waktu itu bukan cuma simulator sebenarnya. Ada beberapa kasus besar yang terkait. Cuman KPK hanya mengambil kasus-kasus yang enggak terlalu besar. Kasus besarnya akhirnya diperbaiki dengan mekanisme-mekanisme perbaikan. Saya sebagai penyidik di level bawah. Dan saya anggota Satgas sebenarnya saat itu. Maaf, saya sudah ke Satgas. Ketika kemudian soal kebijakan perkara mana yang ditangani itu bukan di tangan saya. Ketika saya mendapatkan tugas untuk menangani yang suatu kasus, maka tanggung jawab saya adalah menangani dengan tuntas dan benar. Karena tuntas dan benar itu penting. Banyak kasus korupsi ditangani, tapi sekedar ditangani. Coba saya ingin tahu pada bagian itu, Mas. Ya. Serunya seperti apa sih waktu menangani kasusnya Pak Jenderal Joko Susilo? Anda kan ini perwira muda pada saat itu kan? Iya. Waktu itu pangkat kompol ya? Pangkat kompol. Kompol. Tiba-tiba menangani kasusnya Jenderal Bintang 2. Coba ceritain deh. Serunya saya cerita apa? mana nih? Cerita panjang sebelum kasusnya atau setelah kasusnya? Jadi sebelum dan setelahnya. Oke. Karena waktu itu ketika dari KPK itu banyak melakukan tugas-tugas penyelidikan terkait dengan korupsi-korupsi di sektor penegak hukum, dan kita banyak informasi dan banyak fakta-fakta yang diperoleh.
ketika satu kasus dan kemudian melibatkan seorang pejabat level tinggi, kan kita harus lihat sebenarnya aktor intelektualnya siapa. Oke. Ternyata setelah saya teliti, aktor intelektualnya di level top level. Kemudian apa iya saya harus kenakan atau persangkakan atau sasar kepada orang-orang yang level bawah? Ketika saya hanya ke level bawah, saya justru malah berbuat dolim, berbuat jahat di situ. Makanya saya dudukkan perkara itu di perkara yang sebenarnya. Dan memang waktu itu ancamannya banyak, ya? Terus resistensinya banyak. Cuman bagi saya menjaga integritas, menjaga komitmen memberantas korupsi yang objektif dan jujur itu jauh lebih penting daripada sekedar ancaman-ancaman itu. Maka pilihannya apa? Saya katakan saya akan nangani dengan benar. Kalau kemudian status saya sebagai Polri ini membuat itu terhambat, ya oke saya mengundurkan perkara. Setelah ditangani kasus itu apa yang terjadi? Ya setelah ditangani memang kemudian ancamannya banyak, kriminalisasi bahkan diancamkan terlebih dahulu loh. Kalau diteruskan kita akan kriminalisasi. Dan itu kata-katanya. Saya nggak perlu sebutkan, Komisi 3 lebih tahu. Tapi itulah fakta. Kenapa itu penting juga saya ceritakan? Karena fenomena seperti ini harus dihentikan. Nggak boleh ada aparat yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dikerjai seperti itu. Ada beberapa informasi yang saya terima mengatakan Anda tanggung sebenarnya pada kasus itu. Iya, iya. Cuma sampai di Kakor saja. Harusnya? Ya Anda cerita. Komisi 3 harusnya yang bisa kritisi itu. tapi begini. Kalau dikatakan ada yang di level atas, ya. Bahkan sebenarnya ada beberapa anggota DPR yang terlibat di situ. Oh, benar. Ini saya bicara apa adanya. Ya. Tapi kembali lagi, sebagai seorang penegak hukum, saya tidak boleh kemudian pakai perasaan. Oke. Tapi saya harus menggunakan azas. Bahwa kita dalam pembuktian itu ada beyond reasonable doubt standar. Standar pembuktian yang di atas keraguan-raguan. Kalau hanya keraguan-ragu si A ini kayaknya berbuat, ada bukti-buktinya, si A B cerita, itu nggak bisa dipakai. Buktinya tuh harus betul-betul bukti yang kuat, yang di atas keraguan-raguan. Memang saya tahu ada pimpinan Polri lain yang terlibat, yang diduga terlibat. Diduga terlibat. Tapi kenapa nggak sampai, Mas? Karena tadi pembuktiannya nggak sampai di level itu. Kalau sampai di level itu kita akan sasar. Dan waktu itu tanggung dong kalau nggak diselesaikan semuanya. Terus di DPR? DPR juga beberapa bahkan saya panggil, saya periksa. Oke. Pada kasus itu. Pada kasus itu. Oke. Kasus apa lagi, Mas, yang menarik? Banyak. tapi begini ya. Dari semua kalau kita melihat kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, dampak terbesar terhadap KPK itu adalah ketika menangani atau fokus terkait dengan korupsi sektor sumber daya alam. Sumber daya alam itu potensi korupsinya luar biasa. Jadi nantinya Anda akan fokus ke situ pada penugasan di Satgasus ini ya? Kalau ada pimpinan lembaga atau pimpinan negara yang mau betul-betul fokus di sana, pasti sangat baik. Tapi pertanyaannya, pasti serangan baliknya juga sangat besar. Ya. Kalau di poin ini yang sekarang, saya juga tentunya melakukan sesuai dengan arahan dari Pak Kapolri. Ya. Tentunya kalau saya yang punya kewenangan, ya saya akan melakukan seoptimal mungkin. Sebab di tangan saya ada 4 file menyangkut dengan itu. Kalau Anda seandainya Mas Novel punya kewenangan seperti dulu, ini jalan barang ini. Tentu saja dengan logika saya sebagai mantan anggota Komisi 3 kan. Betul. Jelas terstruktur seperti Artinya itu. Begini, kalau memang ada potensi-potensi itu, kita akan pertimbangkan untuk. Oke. Tapi kalau sampai memutuskan saya ngambil langkah kan, keputusan bukan di saya. Saya paham. Oke, kita kembali ke organisasi, Mas. Karena bagi saya pribadi itu organisasi itu penting. Betul. Anda tadi sudah menjelaskan kenapa keluar. Ya. Dan kemudian Anda begitu luar biasa. Tapi Anda sadar nggak sebenarnya bahwa Anda sudah dikultuskan? Iya. Ada foto Anda itu di salah satu lantai di KPK itu, di salah satu ruang publik itu gambar di situ. Ya, jangan tanya saya dapat dari mana ya. Iya. Tapi pokoknya ada lah gitu kan. Saya nggak nanya, tenang aja. Anda merasa dikultuskan nggak dengan itu? Saya rasa enggak ya, karena di KPK itu terbiasa egaliter. Kalau dikultuskan, buktinya saya beberapa kali dilaporkan dari pengawas internal. Artinya, kalau memang saya dikultuskan, pasti saya nggak mungkin dilaporkan. Dan ketika dilaporkan,
sangat kita dilaporkan itu sangat biasa, lumrah gitu. Karena apa? Kadangkala ada orang punya suatu pemahaman yang salah atau ada fitnah yang berjalan. Ketika ada yang mau melaporkan, berarti mekanisme itu berjalan gitu. Justru yang berbahaya ketika ada masalah atau cerita-cerita sekalipun dia fitnah dan kemudian nggak ada yang melapor. Itu malah jadi mengkultuskan tadi. Masalahnya adalah itu saya yakin jenengan dengarkan ya. Tapi bisa dibantah lah. Toh juga menurut saya sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih kalau memang ternyata begitu ya. Masalahnya adalah apakah Anda merasa bahwa organisasi tanda petik terganggu dengan pengkultusan itu. Bahkan sampai pada ada bahasa mengatakan begini. Sebenarnya pengendali KPK itu bukan komisioner KPK, tapi Novel Baswedan. Itulah isu yang sering dilempar. Saya tuh bingung ya. Ketika dikatakan seperti itu, kita paham KPK itu ada 4 kedeputian. Dan saya di satu kedeputian penindakan, itu pun di bawah Direktorat Penyidikan. Kalau dibilang mengatur, saya kira nggak masuk akal. Isu itu yang sering dikapitalisasi gitu ya. Dan kemudian itulah alasan yang sering dipakai sehingga waktu itu Komisi 3 juga sempat sebel sama saya. Di beberapa forum saya juga bingung, ini urusannya apa gitu. Padahal kalau mau dikonfirmasi lebih jauh, nggak mungkin begitu. Karena begini juga, di KPK itu ada juga orang-orang yang kemudian karena mungkin dia punya orientasi yang salah gitu ya. Dan kemudian dia berhubungan dengan pihak-pihak di luar, dia berkomunikasi dengan cara-cara mau cari untungnya dia menjual informasi bohong. Contoh nih, ada pejabat level tinggi, kemudian dikatakan, oh Anda nanti mungkin nggak usah dibilang ibu atau bapak ya, paham nanti saya. Akan ketahuan, ya. Terancam akan dikenakan, padahal tidak ada sama sekali. Dan gara-gara dia jual isu itu dia sukses, dia dapat jabatan, dia dapat kenaikan pangkat dan lain-lain. Ini masalah-masalah yang sangat serius. Ketika kebohongan itu mudah dibuat seperti itu, maka itu akan ditiru oleh orang-orang lain untuk berlaku sama. Tentu saja saya pahami informasi Anda. Tapi ada pembenaran sebenarnya menyangkut yang saya sampaikan tadi. Betapa Anda itu sangat melegenda dan didengarkan, diterima atau bahkan mengendalikan. Sebab saya nggak ngerti sekarang dengan undang-undang baru. Tapi kan di undang-undang lama itu bahkan komisioner pun tidak bisa masuk pada sebuah case yang sedang ditangani oleh Satgas kan. Penyidik itu loh, tidak punya otoritas langsung ke situ. Saya kira punya, karena ada masa ekspos. Diekspos, tetapi di dalam proses berjalan itu tidak bisa kan. Nah disitulah kemudian independensi itu yang kemudian kadang-kadang ketika kan sudah diekspos kan sudah jadi barangnya gitu kan. Katakanlah misalnya pimpinan KPK mungkin punya kepentingan di situ barangkali atau ada peluang untuk intervensi, tidak bisa lagi lah wong sudah jadi kok barangnya kan gitu. Sebetulnya gini. Di KPK itu ketika dari penyelidikan naik ke penyidikan itu syaratnya 2 alat bukti. Yang kalau di penegak hukum di luar 2 alat bukti itu sudah masuk ke penuntutan. Kurang lebih begitu. Jadi ketika pimpinan KPK mau intervensi kasus, itu kira-kira maksudnya baik atau jelek? Saya belum ketemu nalar saya pimpinan KPK mau intervensi kasus penyidikan ya yang sedang berjalan. Itu maksudnya baik, saya belum ketemu. Nah, intervensi contohnya itu, apa? Contohnya? Bukan. Mungkin intervensi barangkali terlalu ekstrim bahasanya. Pengen tahu, lawang namanya komisioner gitu ya. Sampai di mana sih kira-kira seperti itu? Apa menurut Anda mereka tidak layak untuk memahami? Enggak, kalau ingin tahu pasti tahu. Kenapa? Dalam setiap tahapan itu penyidik membuat rencana penyidikan dan membuat laporan setiap tahapan yang sudah dilakukan. Contohnya, ketika melakukan penyidikan perkara terkait dengan kerugian keuangan negara, kan pasti berhubungan dengan pihak eksternal, dan itu butuh surat. Yang kedua, ketika memanggil saksi dari rencana penyidikan dan dilihat dari saksi yang dipanggil tergambar kok sekarang sampai di mana sih? Sebetulnya tanpa ditanya pun ketahuan. Kenapa? Karena di KPK itu saksi itu dipublikasi siapa yang dipanggil hari itu. Dengan begitu orang luar saja bisa tahu, masa pimpinan nggak tahu? Jadi kalau dibilang dia nggak tahu dia bohong. Kalau ada pimpinan KPK bilang dia nggak tahu dia bohong. Cuman problemnya di KPK itu, kalau ada pimpinan KPK punya keinginan jahat. Contohnya, ternyata dia berteman dengan satu orang, yang orang itu temannya pihak berperkara. Terus dia ingin masuk mencari tahu, itu dia akan kesulitan. Kenapa? Karena penyidik akan bertanya, ini hal apa yang mau saya jelaskan untuk kepentingan apa? Dia pasti susah menjawab.
ketika susah menjawab dia jadi takut. Kemudian dia bikin isu bahwa seolah-olah susah diintervensi, padahal bukan itu ceritanya. Oke. Salah satu yang membuat nama KPK menjadi sangat melegenda, kata lain dari ditakuti ya. Itu adalah Ditakuti koruptor kan. expose. Oke. Saksi dipanggil. Ya. Yang celakanya di memori publik, saksi yang bisa saja tidak tahu apa-apa atau mungkin tahu tapi bukan bagian dari kejahatan itu. Iya, iya. Tapi kemudian diekspos sebesar itu, Anda tidak merasa bahwa itu juga bagian dari kriminalisasi? Sekarang begini, diekspos saksi itu yang seperti apa? Karena sepaham saya begini ya, namanya dalam rangka akuntabilitas, itu semua yang dilakukan pemeriksaan KPK itu dicatat dalam catatan humas. Oke. Dan itu ada mekanisme di KPK. Saya tidak pada posisi mengatur itu, tapi mentaati itu. Karena itu adalah suatu aturan di KPK. Kemudian ketika seorang dipanggil dan kemudian di depan ada wartawan, sebenarnya ketika saksi seandainya ada orang yang mempersepsikan dia bermasalah, dia cukup santai bercerita saja. Seandainya dia mau bercerita. Kalaupun nggak mau bercerita, dia tolak bercerita. Tapi di depan sudah di cover oleh televisi 1 kali 24 jam. Ya memang itu, kalau itu terkait dengan banyaknya media, dalam rangka keterbukaan kan memang sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman ketika seringkali yang saya lihat ya, ada saksi kemudian lari disorot sama TV. Ya, ada dan kemudian itu dibuatlah persepsi bahwa ini jelek dan lain-lain. Dia ini dan isu-isu itu memang masalah ya. Tapi saya kira kalau sampai ke level yang dikhawatirkan tadi Bang Akbar, dikatakan bahwa sampai menyerang ke pribadi saksinya, saya belum pernah ketemu. Atau mungkin juga begini, mungkin ya, yang paling masuk akal akan menjadi tekanan itu ketika di persidangan. Ini dugaan saya. Tapi kalau di KPK mestinya enggak. Di persidangan itu, semua fakta akan diungkap di pengadilan. Ketika contoh, ada tadi saya katakan, seseorang diduga berbuat, dan level pembuktiannya belum sampai level pembuktian beyond reasonable doubt standar lah. Standarnya masih belum cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian dibahas di persidangan. Itu mungkin jadi permasalahan. Tapi apakah itu bisa dihindari? Saya nggak ngerti caranya gimana, apakah ditutup gitu ya. Tapi kalau di penyidikan, orang dipanggil, saya yakin fakta pemeriksaannya pun nggak keluar kok. Mas, saya ingin bicara periodisasi Anda bertugas di KPK yang luar biasa itu. Anda yakin, Anda boleh bicara di forum saya ini, Anda yakin bahwa seluruh kasus yang Anda tangani itu tidak berdasarkan tebang pilih, apapun namanya, atau barangkali ada target-target khusus? Anda yakin itu? Begini, saya kadang-kala berpikir, saya pernah beberapa kali ditanya sama orang begitu. Saya kadang-kala berpikir, jangan-jangan ada pihak tertentu yang membuat suatu mekanisme pelaporan. Dan kemudian dengan pelaporan itu, kemudian orang yang dilaporkan itu bisa terjerat. Terus kemudian pertanyaan soal tebang pilih tadi, itu apakah karena ada pihak yang bisa melakukan hal itu, atau kemudian pimpinan KPK atau siapapun yang di KPK gitu ya. Kemudian dia sengaja melakukan itu. Kalau yang kedua tadi rasanya enggak. Enggak ya? Rasanya enggak. Kenapa? Di KPK itu menariknya bagian penerimaan pengaduan dengan bagian penindakan itu kedeputiannya berbeda. Bagian pengaduan masyarakat itu di kedeputian lain. Dan yang kemudian ketika mereka kemudian melakukan pemeriksaan awal ya untuk memastikan bahwa laporan ini benar kejahatan, benar real, terus kemudian bukti-bukti yang disampaikan itu valid, maka akan disampaikan ke penyelidikan. Kalau potensinya adalah jelas. Dan kemudian penyelidikan melakukan serangkaian langkah-langkah hingga kemudian sampai ekspos dan seterusnya. Ini deputinya berbeda. Nah, ketika kemudian ini bisa kemudian ada yang mengatur, ini yang menurut saya agak nggak logis. Beda seperti KPK sekarang. Tahan di situ dulu Mas. Ini begini, masih menyangkut itu. Dulu pernah dalam sebuah raker ya antara kami di Komisi 3 dengan KPK itu, kalau saya nggak salah Beni yang tanya, Beni Harman. Kepada itu periodenya Agus Pak ya. Pak Agus Raharjo dengan Pak Laude. Pertanyaannya begini Beni Harman, dan jujur saja tidak ada jawaban yang lengkap, jelas memuaskan menyangkut itu. Pertanyaannya begini,
Ini Beni yang bertanya ini. Ya. Siapa yang bertugas di Dumas? Dijawab bahwa adalah petugas kita. Ya. Level mana? Ya level Dumas kan gitu ya. Ya, ya. Oke. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan itu kan banyak sekali tuh, ribuan tuh kan. Ya, ya. Laporan dari ini tuh, ini itu. Pertanyaannya Beni begini. Siapa yang menentukan, level mana yang menentukan salah satu atau dua berkas laporan ini itu yang kemudian ditindaklanjuti yang ceritanya jenengan tadi itu ke penyelidikan. Betul. Itu jawabannya sampai sekarang aku belum terima terlalu. Belum ada jawaban. Iya. Gimana Mas? Saya sebetulnya sejujurnya saya nggak terlalu paham tugas kerjaan di Dumas, tapi kurang lebihnya saya bisa memahami. Tapi kalau detail saya kurang paham karena kedebutannya pun berbeda, direktoratnya pasti beda. Di bagian Dumas itu ada satgas-satgas. Mereka kemudian ketika mendapatkan laporan mereka telaah. Mereka lapor ke direktur, direkturnya bikin telaah, bikin rekomendasi, oke silakan diteruskan. Kalau ada pihak di luar didatangi kalau perlu untuk memastikan valid dan jelas. Ketika dilihat valid dan jelas dan kemudian ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara di sana, karena itu subjek hukumnya KPK, maka direkturnya akan lapor ke deputi PIPM namanya. Deputi PIPM kemudian akan meneruskan ke Deputi Penindakan Direktorat Penyelidikan. Mereka akan mengkoordinasi. Mereka akan menyampaikan bahan paparan ini di antara Dumas dengan pengaduan dan bagian penyelidikan. Ketika kemudian dianggap oke, ini benar, bagus dan kualifikasinya masuk, valid, terus ada dugaan penyelenggara negara bukan level-level di bawah ya, karena syaratnya itu. Maka mereka akan menerbitkan surat perintah penyelidikan dan setelah itu mereka melakukan langkah-langkah. Dan surat perintah penyelidikan itu berlaku setiap bulan untuk jangka waktu 1 bulan dan diperpanjang setiap bulan. Tujuannya apa? Untuk memastikan progresnya bisa diukur. Itu yang saya pahami. Ya. Sampai kemudian ketika ada dugaan ini valid perkara, bukti-buktinya kelihatan dan lain-lain, mereka sudah mulai meminta penyidik untuk ikut berkolaborasi karena penyidik juga sebagai penyelidik. Di KPK sama seperti di Polri lah. KPK juga penyidik sebagai penyelidik. Ya, oke. Itu saya harus tanyakan. Tiba-tiba saya ingat tadi bicara soal Dumas soalnya. Saya kira kalau itu tidak ada masalah, itu clear itu. Pertanyaannya. Justru ketika dipisah bagus, tapi sekarang nggak dipisah katanya. Sekarang digabung. Kalau digabung ada potensi dan identifikasi saya soal KPK sudah agak buram karena saya bukan lagi Komisi 3. Ya. Oke, Mas kita lanjut. Jadi menarik nih diskusinya. Saya mohon maaf harus menyampaikan ini. Ada beberapa pihak dan itu adalah teman-teman Anda sendiri di Polri maksud saya yang mengatakan ketika Anda sudah di KPK, apalagi setelah mundur dari KPK, Anda itu begitu membenci kepolisian. Bahkan kemudian ada beberapa yang bercerita kepada saya bahwa Anda adalah motor yang menolak kedatangan penyidik-penyidik baru dari Trunojoyo ke Kuningan dan meminta agar kemudian penyidik-penyidik yang lama untuk segera pulang ke Trunojoyo. Ada fakta itu ya? Saya tidak tahu fakta ada atau gimana, tapi saya mendengar itu. Apa yang jawaban Anda menyangkut itu? Yang pertama begini, tadi saya katakan ada saja pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara begitu. Pertanyaannya cerita tadi itu cerita benar apa enggak? Apakah cerita dari mulut ke mulut kemudian berubah-berubah kemudian diyakini kebenaran? Kalau saya statement nanti takutnya berlebihan. Tapi oke lah, anggap aja itu benar. Pertanyaannya, kalau itu benar, masa iya pegawai saya di KPK kemudian ingin penyidik nggak ada semuanya? Kalau seandainya ada oknum penyidik KPK yang dari Polri dan kemudian diduga terkait dengan suatu perbuatan yang memalukan bahkan korupsi, apakah kita akan biarkan? Pertanyaannya itu dulu. Yang kedua, ketika ada orang-orang yang seperti itu dan kemudian kita belum bisa pada level membuktikan, kalau kemudian kita usulkan orang-orang begitu sebaiknya dikeluarkan, dikembalikan, apakah itu salah? Dan waktu itu saya pernah jadi ketua wadah pegawai dan hal begitu biasa. Soal menerima, ini yang sering dipelintir. Di KPK itu untuk menjadi penyidik perkara tindak pidana korupsi perlu kualifikasi harus diasah. Pernah suatu saat mau dikirimkan di level-level AKBP dan Kombes, level-level atas. Lah ini mereka mau bekerja atau mau nyuruh-nyuruh doang? Kalau mau bekerja, biarkan regenerasi. Ketika dari Polri masuk di level-level AKP, mereka belajar mendidik,
maaf ya, kalau kita bicara ada yang baik, ada yang jelek, pasti di mana-mana juga begitu. Tapi seandainya masih di level AKP, kalaupun ada yang jelek pun, levelnya paling level-level belum terlalu tinggi lah. Belum sampai kenal oligarki barangkali. Sampai seperti itulah seharusnya dilihatnya. Ketika kemudian menolak level-level atas masuk di KPK, apakah itu berarti membenci? Rasanya tidak. Justru kalau di KPK masuk di level-level AKP, mereka bekerja, mengasah kemampuannya, ikut pendidikan dan lain-lain, keluar di pangkat-pangkat kompol AKBP, maka dia akan menjadi orang-orang yang hebat di Polri. Bukankah itu bagus? Nah, ketika kemudian isu itu dikapitalisasi dengan fitnah-fitnah, dengan bicara-bicara yang nggak benar, saya kira nggak logis ya. Sekarang gini, Bang Akbar, kalau kemudian dikatakan saya itu benci dengan Polri, faktanya mertua saya telah anggota Polri. Adik ipar saya anggota Polri. Saya tahu. Dan banyak orang di sekitar saya anggota Polri. Terus apakah saya pernah bersikap begitu? Bahkan saya dengan teman-teman satu angkatan saya yang masih jalin komunikasi dari sejak 2012 sampai sekarang banyak. Kalau saya mempunyai sikap yang tidak baik, masa mereka mau berteman dengan saya? Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Artinya saya komunikasi dengan baik. Ketika saya sebagai orang yang memilih untuk menjaga integritas, untuk tetap berjuang terkait dengan upaya-upaya memberantas korupsi. Dan kemudian saya tidak mau berteman atau sedikit menjaga jarak dengan kawan-kawan yang justru terperangkap di area ya korupsi yang begitu sulit gitu buat dia. Apakah itu salah? Saya kira wajar. Alasan itu mungkin bisa diterima ya Mas. Tapi kan tidak akan lebih baik misalnya pangkat AKBP atau Kombes yang memang sudah matang, terutama yang memang berpengalaman di penyidikan ya, di reserse ya. Maaf, saya potong. Saya belum pernah menemukan ada pangkat AKBP dan Kombes yang berpengalaman di penyidikan. Kenapa? Di Polri itu sebagian besar yang bekerja itu justru di level-level bawah. Jadi ketika di level atas, sudah kompol ke atas, mereka manajerial. Tapi kan mereka pernah melewati proses menjadi penyidik dan penyelidik, ya. Mas. Tapi kalau bicara kompetensi di KPK beda. Di KPK itu ketika masuk di level AKBP, Kombes, tentu sulit sekali mereka untuk belajar lagi. Tapi kan lebih baik mereka, Mas, dibanding misalnya Anda merekrut pegawai baru ya? Pegawai tetap. Iya, pegawai tetap baru yang sesuai dengan peraturan ketua KPK yang di masanya Anda itu yang diterima dari berbagai pihak yang memang harus dilatih dulu, kan lebih bagus ini. Saya kira enggak. Saya melihat enggak begitu. Karena begini, orang dari dulu hanya fokus terkait dengan penyidikan adalah dari polisi atau orang hukum. Enggak selalu begitu. Ada beberapa orang yang ahli akuntan dan kemudian dia paham dengan hal-hal terkait dengan bisnis. Ketika dia kemudian dididik terkait untuk matrikulasi hukum dan bahkan sekolah hukum, kalau kemudian dia bisa menyidik, saya kira akan lebih mudah mendidik orang yang begitu. Jauh lebih mudah. Karena apa? Dia punya banyak wawasan. Jadi pola-pola inilah yang mestinya harus kita pahami, bahwa mendidik orang di bidang apapun itu mestinya nggak sulit. Mendidik orang jadi penyidik itu juga nggak sulit. Nah, di sinilah yang kemudian orang banyak salah persepsi. Seolah-olah menjadi penyidik itu butuh waktu yang bertahun-tahun dan lain-lain. Ya semuanya pasti akan perlu penyesuaian, perlu tahapan. Tapi saya yakin akan lebih mudah mendidik orang-orang anak-anak muda yang betul-betul punya masih nol maksudnya. Ya, bukan masih nol. Dia punya kompetensi-kompetensi tapi hanya diarahkan saja. Saya kira itu jauh lebih bagus. Setelah di masa Anda sebagai ujung tombak di KPK itu luar biasa itu. Udah yang namanya itu OTT itu nggak karu-karuan. OTT bukan cuma di saya. Kalau saya menerima kasus OTT. Saya paham lah. Saya paham. Dulu kan berapa? 10 satgas ya? 16 ya? Jadi gini, 16 satgas di sana. kalau OTT itu yang melakukan bukan penyidik. Itu bagian pengaduan masyarakat dan penyelidikan. Saya seringkali membantu analisis, membantu dalam hal sudah menjelang eksekusi, nah itu kita bantu. Jadi kalau OTT itu, kita kan dengar nih ada Raja OTT. Ya itulah sebetulnya orang-orang yang begitu yang lebih banyak melakukan kegiatan OTT. Itu dulu di masa jenengan. Nah, setelah Anda keluar dari KPK, banyak yang meragukan kinerjanya KPK. Di tangannya Pak Firly. Tetapi ternyata enggak tuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam 20 hari
terakhir beberapa hari dari sekarang, itu ada 3 bupati yang diocoko KPK. Ini juga ada data, Pak Cahyo itu bilang begini, jarang-jarang satu periode 2 menteri kena OTT. 2 menteri kena OTT gitu ya. Terus kemudian, ini catatan media nih, dari CNN Indonesia. KPK era Firly Bahuri berhasil pulihkan aset 592 triliun. Berarti KPK jalan, Mas? Ya gini ya. Ketika kemudian mengkapitalisasi kebohongan, itu masalah. Itu yang saya katakan. Sejak awal pimpinan KPK ini hobi untuk melakukan kebohongan-kebohongan begitu. Contoh gini, ketika terkait dengan OTT 2 menteri, pertanyaan itu kerjaan siapa? Apakah pimpinan KPK kemudian mereka melakukan itu? Enggak. Sebetulnya pimpinan KPK ini, kalau terkait dengan penanganan kasus, mereka cukup untuk diam, enggak bocorin, itu banyak kasus bisa diungkap. Tinggal pimpinan KPK mau mengarahkan ke sektor mana yang strategis untuk dilakukan penindakan, begitu juga diikuti dengan pencegahan dan upaya-upaya lain untuk perbaikan, dan itu mesti harus dilakukan dengan simultan. Tapi ketika pimpinan KPK-nya justru malah sibuk untuk membocorkan, maka tidak pernah akan ada prestasi. Saya cerita. Tapi saya mau garis bawahi lagi yang terkait dengan yang kedua. Yang tiga minggu terakhir ya, yang ada beberapa kasus yang ditangkap. Pertanyaannya itu kasus baru, dilidik atau sudah lama? Itu kasus-kasus beberapa itu kasus-kasus yang sudah lama, yang teman-teman yang disingkirkan ini yang dulu merintis dan melakukan persiapan untuk penanganan itu. Tapi kan dieksekusi, Mas. Ya, itu pertanyaannya peran pimpinannya di mana? Peran pimpinannya hanya diam, terus kemudian bisa ketangkap. Apakah dia mengatur pelaksanaan di lapangan? Tidak. Nah, ini yang kemudian salah persepsi. Loh, enggak, pertanyaan berikutnya. Mas, apa bedanya pimpinan KPK di masa yang ketika Anda dengan yang sekarang? Mereka kan bukan orang yang memang harus turun ke lapangan kan? Betul. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian setelah sekian lama nggak ada yang perkara yang ditangani? Kenapa perkara-perkara besar, kasus-kasus korupsi tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, bahkan aktor intelektualnya banyak yang lewat. Bukan sekedar itu. Berapa banyak kerugian keuangan negara yang harusnya bisa dikembalikan, tapi tidak dilakukan upaya penarikan kerugian keuangan negara. Kita ingat di 2020 ada beberapa kasus besar. Ketika kasus korupsi itu, jangan hanya pelakunya saja yang ditangani, tapi uang negara yang hilang gara-gara itu kemana? Kenapa nggak diusut? Kenapa nggak disuruh pulangin? Karena nilainya triliunan. Terus kemudian mengklaim bahwa ada potensi 520 triliun yang diselamatkan. Bang Akbar kan Komisi 3, pernah di Komisi 3. Coba diteliti deh, yang mana itu? Saya kok khawatir ya dengan banyaknya kebohongan yang sudah dilakukan, jangan-jangan itu bagian dari kebohongan. Jadi saya kira kita mestinya harus terbiasa. Masa sih pimpinan KPK berbohong, Mas? Sekarang kita lihat, kalau mereka tidak berbohong, berapa kali mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak bisa dibina, orang-orang yang merah. Kami melakukan TWK dengan jelas, bukti-buktinya ada, begitu kami minta, nggak ada. Apakah itu bukan kebohongan? Buktinya sudah kami jelaskan dengan sangat jelas. Kalau kita saya juga awal-awalnya sama seperti Bang Akbar. Masa iya pejabat level tinggi berbohong? Ternyata sering berbohongnya. Dan saya katakan sering, saya bertanggung jawab dengan itu. Dan saya bisa tunjukkan kebohongan-kebohongannya. Nah, ketika kebohongan itu kemudian dimaknai seolah-olah kebenaran, itu problem kitanya. Pertanyaannya kita sendiri, kita ini pengen ditipu, pengen dibohongi apa enggak gitu. Kalau enggak pengen dibohongi, biasakan melihat suatu fakta itu kritis. Apa yang membuat Anda seperti begitu marah, terutama kepada pimpinan KPK? Bukan marah, tapi kalau ada suatu fakta yang terang-terangan dilakukan dan digunakan untuk menyingkirkan dengan suatu sangat jelas, masa kita nggak harus diam? Coba Bang Akbar ingat, di bulan Mei apa yang dikatakan oleh pimpinan KPK? Pimpinan KPK mengatakan bahwa ini ada orang-orang yang merah tidak bisa dibina. Terus pertanyaannya, kami bertanya, wajar kan? Apa yang membuat kami dinilai merah dan tidak bisa dibina? Tunjukkan faktanya. Oh ya, banyak faktanya. Oke, kita melihat. Nggak bisa. Kami mengajukan gugatan ke KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Nggak diberi juga. Terus dibilang katanya ada suratnya, ada di Panglima TNI. Saya kira apa sebenar seperti itu? Ketika kebohongan itu terang-terangan,
Apa iya kita nggak boleh marah? Saya kok jadi Marahnya bukan sama orang ya, marah atas perbuatan. Makanya saya dari tadi berbicara tentang kelembagaan, Mas. Ya. Anda boleh punya problem personal dengan pimpinan KPK, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Kalau saya punya problem, saya sudah sering berbicara di channel saya. Ya, makanya. Tapi saya tidak akan membiarkan seorang pejabat yang terang-terangan melakukan kebohongan dan kemudian kita diam. Itu kebiasaan buruk. Oke. Nah, yang saya maksud begini tadi, secara kelembagaan KPK sekarang seperti ini. Ya. Bekerja, ada beberapa jejak digitalnya, tapi menurut jenengan ini berbohong. Iya. Saya jadi agak confused di sini kan? Iya, saya ulangi kata-kata saya tadi ya. Jangan-jangan itu berbohong. Tadi barangkali kalau mau diulang rekaman tadi saya katakan itu. Kenapa? Sudah sering berbohongnya. Terus yang kedua, apa yang disampaikan enggak seperti itu. Kalau memang betul KPK itu sekarang sedang bekerja benar, masa iya pegawainya sekarang adalah dirotasi besar-besaran? Kenapa dirotasi besar-besaran? Kalau memang bekerja benar ya, bekerja baik ya. Artinya sedang ada upaya apa ini? Apakah dianggap yang sekarang ini mereka bekerjanya enggak baik? Kami sudah enggak ada nih. Apakah sekarang ini kerjanya enggak baik? Dirotasi besar-besaran mereka? Sekarang? Ya. Dan itu dipublikasi juga. Mas, lebih dari 100 orang dirotasi. Terutama di penyidikan? Di semuanya. Di penyidikan belum. Belum. Tapi dirotasi besar-besaran. Dan itu orang-orang yang berhubungan dengan OTT dan lain-lain. Mas, saya maju ke bagian akhir dari obrolan kita. Masih ada hubungannya dengan yang tadi, bahwa bagi masyarakat, bagi bangsa ini, yang paling penting adalah pemberantasan korupsinya jalan. Betul. Ya kan? Ada seorang novel di sana atau tidak, itu bagian lain. Meskipun banyak orang mengatakan, dan pada beberapa bagian saya setuju, itu novel Baswedan itu adalah tonggak di sana. Tapi kan jalan ini di KPK gitu ya. Oke, kita sudah bahas. Saya nggak percaya soal jalan. Nggak percaya? Nggak percaya. Oke. Jadi saya langsung jawab langsung. Ya. Saya nggak percaya kalau dibilang KPK sekarang jalan. Bang Akbar kalau mau melakukan survei diam-diam ke pegawai KPK, coba ditanya satu-satu. Saya yakin mereka sudah pada teriak. Jadi ketika membicarakan jalan, itu juga bagian dari kita tertipu tuh. Jangan-jangan kita tertipu dengan fakta itu. Oke. Jadi poin itu. Saya maju pada sedikit agak supaya kita kelihatan agak cerdas sedikit. Saya sedikit agak akademik lah. Iya. Ada beberapa orang yang membaca bahwa Anda sama sekali tidak ingin kehilangan KPK. Anda tidak mau meninggalkan KPK. Anda tidak mau kehilangan pengaruh di sana. Anda selalu tetap ingin di sana karena Anda orang yang sangat memahami apa yang kita sebut dalam ruang-ruang akademik itu center of gravity. Center of gravity itu adalah sebuah teori, sebuah cara pandang di mana kita memahami problem. Problem bangsa ini adalah corruption. Adalah apa? Corruption. Oke. Artinya penegakan hukum. Nah, ada satu lembaga yang sangat powerful bernama KPK yang berada di epicentrum itu. Siapapun yang memegang KPK-nya maka sama dengan dia memegang Indonesia. Saya tidak bicara tentang target, tapi saya berbicara tentang bagaimana mengendalikan epicentrum itu tadi. Center dari gravity itu tadi. Iya. Apakah Anda seperti itu? Begini, saya kira kalau dikatakan saya ingin pegang KPK, faktanya sekarang saya nggak di KPK. Ya kan? Saya tidak mungkin membiarkan, dan maaf sebelum saya bicara itu. Awalnya saya sama Febri Diansyah, saya mau resign. Cuman teman-teman bilang jangan tinggalkan kami dulu. Dan saya pikir saya menghormati itu. Saya tunggu. Sebelum itu TWK itu? Sebelum TWK. Setahun sebelum TWK. Karena saya tahu undang-undang yang baru ini membuat KPK akan sulit bekerja benar. Yang baru. Karena sebelum ada ada perubahan dari MK juga ya. Kan MK kan ada memutus beberapa hal yang membatalkan beberapa poin di undang-undang KPK yang baru. Itu yang saya kritisi. Jadi saya juga saksi di MK. Ketika kondisi KPK seperti itu sebelum direvisi sama MK, saya melihat ini percuma. Kenapa? Korupsi ini sangat besar. Dan orang-orang yang berbuat, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuasaan finansial, punya pengaruh, dan banyak hal lain lagi. Ketika kemudian tidak mendapat dukungan, mana iya bisa berantas korupsi yang benar. Makanya saya mau resign. Dan itu bisa dikonfirmasi ke Febri Diansyah. Bahkan saya sudah ada rencana-rencana khusus untuk bekerja sendiri di luar. Karena saya pikir untuk apa memberantas korupsi yang nggak didukung. Itu masalahnya sangat serius. Dan yang kedua,
mau memberantas korupsi dan kemudian dianggap itu sebagai pemegang kekuasaan, ini saya pikir pemikiran yang salah lagi. Kenapa? Kalau kita lihat ya, berantas korupsi itu beresiko nggak? Beresiko. Lawannya juga orang-orang yang kuat. Anda sudah merasakan ya? Dan saya diserang berkali-kali, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kalau kemudian kita justru dianggap menikmati, lalu siapa yang mau menggantikan peran itu? Seandainya Bang Akbar adalah politisi yang paling handal, bukan paling handal, saya katakan yang paling senior dan paling ditokohkan lah gitu ya, dan hebat untuk melakukan banyak hal. Terus kemudian musuhnya Bang Akbar bilang, Bang Akbar itu mengendalikan semua politisi segala macam gini. Terus Anda mau resign? Saya pikir kan hanya semudah itu kita dikalahkan sama orang yang, saya yakin yang mengatakan itu adalah orang-orang yang pro kepada koruptor. Nah, ketika kita mengambil peran perjuangan itu, tentu tantangannya berat, diantaranya difitnah seperti itu. Tapi kalau kemudian kita justru malah risau dengan fitnah-fitnah seperti itu, kita nggak kerja. Padahal kalau dikatakan mengambil keuntungan apa yang diambil dengan peran ada di KPK? Yang ada diserang bolak-balik. Dan saya tinggalkan karir. Saya tinggalkan karir di Polri karena saya pikir ini lebih layak untuk diperjuangkan. Dan itulah pilihan, dan saya bicarakan dengan keluarga untuk pilihan itu. Seperti itu Bang Akbar. Artinya jawaban ini mengkonfirmasi bahwa setidaknya di masa Anda di KPK, KPK bukan alat politik dari beberapa pihak juga ya? Begini, kalau dikatakan alat politik, saya untuk bilang enggak sulit juga. Kenapa? Saya tidak tahu pimpinan KPK punya orientasi kemana. Saya tidak tahu apakah pernah ada komitmen-komitmen dengan politik-politik tertentu. Apakah ada arah-arah kebijakan yang dilakukan seolah-olah objektif tapi ternyata berpihak. Saya nggak tahu. Dan itu di level bawah kita nggak akan tahu. Tapi pertanyaannya adalah ketika yang dilakukan ada basis fakta, ada bukti-bukti objektif dan valid, apakah kita nggak mau kerjakan? Saya kira pertanyaannya begitu. Sama seperti ketika dianggap tebang pilih. Andaikanlah pimpinan KPK tebang pilih, kan dia bisa juga menyampaikan kepada pengaduan masyarakat atau penyelidikan, arahkan ke bagian itu dong, contohnya perminyakan gitu, atau pertambangan gitu. Dan kemudian ditangkaplah beberapa orang ditambang. Pertanyaannya, apakah buktinya fiktif? Apakah alat buktinya manipulatif? Kan tidak. Faktanya benar ada, itunya benar ada. Makanya ketika ditanyakan diarahkan apa tidak, bagi saya di level bawah sulit menjawab. Dan itu harusnya dipahami oleh level atas. Kurang lebih begitu, Bang Akbar. Mas, ini pertanyaan terakhir. Seru pasti. Saya berharap Anda menjawabnya. Saya jawab, insya Allah saya jawab. Sudah bertahun-tahun kita menunggu, tapi Anda menyimpannya. Saya pengen tanya, siapa tahu saya beruntung mendapatkan jawaban Anda. Siapa yang menyiram mata Anda? Yang jelas saya meyakini itu oknum anggota Polri, tapi bukan yang disidangkan itu. Dan ini dilakukan bukan oleh 1-2 orang, tapi sindikasi. Oleh suatu gerombolan. Saya katakan gerombolan karena berbuatnya jahat. Dan yang kedua, saya meyakini mekanisme proses penyidikan yang dilakukan itu manipulatif. Karena banyak fakta-fakta yang diuji nggak nyambung. Dan sekarang saya mendengar ada beberapa dari YLBHI dan kawan-kawan akademisi, mereka melakukan eksaminasi terbuka. Dan kita bisa lihat dari situ. Karena saya melihatnya sangat tidak masuk akal, sangat nggak nyambung. Dan saya yakin itu berhubungan dengan penanganan perkara yang saya tangani. Perkara apa? Ya? Perkara apa? Saya sulit untuk menuduh salah satu. Karena bisa jadi mereka semua kolaborasi. Kan sebetulnya backing orang itu aja kan. Yang berani backing kan ya yang berani melanggar hukum itu. Tapi kan ini jawaban sudah sering jenengan ngomong, Mas. Tidak ada yang spesifik. Iya, tapi ketika saya menuduh salah satu, yang pertama, saya punya beban pembuktian. Yang kedua, ketika saya menyebut salah satu, ketika ternyata mereka kolaborasi, berarti kan saya menyenangkan pihak lain. Dan ini nggak baik. Tapi yang pasti itu berhubungan dengan penanganan perkara yang saya tangani. Dan itu ada beberapa perkara besar yang saya tangani secara paralel. Kenapa saya perlu katakan ini juga? Bagi saya, hal begini tidak boleh dibawa ke ruang gelap. Karena perbuatan jahat seperti itu, kalau kemudian berhasil lolos atau tidak diungkap, tidak ditempatkan pada pertanggungjawaban yang sebenarnya, maka kita sebenarnya sedang mendukung perbuatan itu dilakukan di kemudian hari.
dan terhadap korban anak bangsa yang lain. Dan itu bahaya. Mas, makasih ya. Sama-sama Bang Akbar, dengan senang hati. 1 jam loh kita ngomong. 1 Jarang jam. loh, jarang. Di sini jarang 1 jam. Iya. 45 menit, 50 menit. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Mas Novel. Anda sudah terlalu kenal dia, orang sangat terkenal, famous. Banyak hal yang kita dengarkan, ada beberapa yang sudah terlontar di ruang publik, tapi ada juga yang baru. Tapi saya berusaha tadi membangun alurnya dari apa yang saya pahami, karena KPK itu adalah dulu ketika saya masih di DPR, di Komisi 3 adalah mitra saya. Jadi sedikit banyaknya agak tahu dan kenal beberapa orang di antaranya. Semoga bangsa ini bisa belajar banyak dari proses-proses yang terjadi hari ini. Tidakkah bangsa ini kita rawat demi anak cucu kita ke depan? Terima kasih.